Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan hari ini kita masih diberi kesehatan, rezeki sehingga kita masih bisa bertemu dalam room meeting pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita akan berdoa dulu dari tempatnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda sekalian, sebagaimana kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa gunanya kesepakatan kelas ini? Yang pertama, kemarin kamu sudah menerima surat pernyataan di mana di sana dinyatakan bahwa ada beberapa poin-poin yang harus kamu patuhi sebagai pemenuhan tata tertib untuk visi misi di sekolah. Sudah dibacakan? Sudah belum? Dimas Sudah, Bu. Sudah, Bu. Zulham? Udah, Bu. Ini Zulham Arif ya? Iya, Bu. Iya, atas nama Zulham Batubara ya, karena pakai nama ayah ya. Kemudian Santi. Sudah, Bu. Sudah dibaca ya, di sana ada surat pernyataan. Kemudian untuk di kelas 8 ini kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu gunanya seperti ini. Ketika dalam belajar dan penyelesaian tugas-tugas atau kesuksesan kamu di kelas nanti, kamu harus punya satu komitmen belajar begitu ya, dalam bentuk kesepakatan kelas. Kiranya apa yang akan menjadi komitmen kamu untuk di pembelajaran di kelas 8 ini? Contoh misalnya kamu datangnya tepat waktu, begitu ya. Kamu datang tepat waktu. Kamu datangnya tepat waktu. Kemudian kalau sudah tepat waktu itu satu kesepakatan begitu. Nah hari ini kita hanya perlu 4 poin saja. Apa kiranya kesepakatan yang menurut kamu bisa kamu sepakati di kelas? Ayo, kita urun pendapat dulu. Dimas? Arif? Santi? Mic-nya dibuka. Silakan bicara bergantian. Siapa yang mau duluan? Tunjuk tangan. Ayo Dimas, ada pendapat? Belum ada, Bu. Santi? Belum ada. Santi? Apa kiranya kesepakatan kelas yang bisa kamu buat? Tadi misalnya contohnya disiplin dalam penggunaan waktu. Artinya misalnya penyelesaian tugas-tugas itu harus tepat waktu. Itu kan jadi satu kesepakatan misalnya begitu di kelas. Contoh lain atau yang lain ada? Urun pendapat? Ayo, Suci? Arif? Santi ada pendapat? Apa kiranya yang bisa menjadi kesepakatan kelas kita lah dulu ya, kelas kita. Disiplin. Oke, bagus. Siapa tuh tadi yang ngomong? Santi? Ya, apa Santi? Misalnya selain disiplin, tugasnya harus selesai tepat waktu. Selain itu apa lagi? Misalnya pembelajaran Zoom-nya jangan sering-sering, misalnya itu contoh ya. Atau pembelajarannya
harus menggunakan video misalnya begitu. Coba apa yang kiranya kesepakatan itu bisa kamu penuhi untuk meningkatkan belajar kamu. Tadi Santi, apa tadi Santi? Disiplin, Bu. Disiplin waktu, oke. Bu catat ya. Disiplin waktu. Luci sama siapa itu? Sama siapa? Sama Putri? Oke. Disiplin waktu tadi ya. Terus apa lagi? Belajarnya tatap muka biar supaya paham materinya, Bu. Siapa tuh yang ngomong? Santi. Yang paling Santi. Santi yang ngomong. Iya, Santi ya. Apa Santi? Belajarnya tatap muka biar supaya paham materi yang diberikan oleh gurunya, Bu. Oke, pembelajarannya harus tatap muka. Ya, kemudian apa lagi? Disiplin waktu, pembelajarannya tetap muka. Terus apa lagi? Kalau yang dikaitkan dengan yang di sekolah, visi misi kita apa itu? Visi misi kita? Misinya baca, Yang mau kasih pendapat, tunjuk tangan boleh. Kalau yang lain lagi ngomong, yang satu atau yang lainnya mic-nya dimatikan dulu. Oke? Coba lihat ya. Kita Ibu bantu dari ini kesepakatan yang ada di sekolah nih Ibu share dulu ya yang visi misi. Nanti kita kaitkan dengan kesepakatan kelas kita. Bisa dilihat visi misi sekolah kita, Nak? Bisa enggak? Hah? Bisa? Bisa dilihat nggak? Bentar ya, kasih dulu, Ibu buka dulu. Kita nih, visi misi sekolah kita. Visi misi sekolah kita yang pertama disiplin, benar tadi ada yang disiplin waktu ya. Yang kedua tadi Santi mengatakan kalau bisa tatap muka supaya lebih jelas. Oke, yang lain ada pendapat? Visi sekolah kita itu adalah disiplin, mandiri, cerdas, terampil, berwawasan, baik dan lingkungan hidup berdasarkan iman dan takwa. Ya, bagus. Nah, kira-kira apa kesepakatan yang akan kita buat? Gak usah banyak-banyak, 4 aja. Tadi yang kita sudah dapat 1 ya. Kita sudah dapat 1. Apa tuh? Yang 1 itu? Disiplin waktu. Oke, artinya kalau kita masuk room seperti ini harus didisiplin. Kemudian penyelesaian tugas-tugas juga harus disiplin. Kemudian apa lagi? Tepat waktu. Bagus, tepat waktu. Itu termasuk disiplin waktu ya, tepat waktu. Artinya tugasnya juga harus tepat waktu ya. Ya, apalagi? Suci ada pendapat? Mandiri, Bu. Nggak ada. Santi? Suaranya nggak denger loh. Mandiri, Bu. Mandiri, ya. Mandiri maksudnya apa nih ceritanya kalau mandiri? Mengerjakan PR sendiri, mengerjakan Iya. tugas sendiri. Iya, ngerjakannya harus sendiri. Ada lagi? Ada lagi?
Yang pertama tadi kita ada disiplin Disiplin waktu. disiplin waktu. Kemudian tadi kawan kamu bilang kita tatap muka ya. Mungkin sekali-sekali nanti kita bisa buat tatap muka. Kemudian apa lagi? Tepat waktu, Bu. Oh ya, tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu yang bagaimana nih, Dimas? Semuanya tepat waktu ya? Mandiri. Ya, bagus. Ada lagi? Mandiri. Mandiri, oke, mandiri. Jadi ngerjakan PR-nya sendiri. PR atau tugas-tugas dikerjakan sendiri. Ada lagi? Perlu nggak kiranya misalnya diskusi begitu? Diskusi beda dengan mencontek ya. Kalau mencontek kan dia hanya mengcopy punya orang. Nah ini kan kalau dia diskusi itu tidak. Kiranya perlu nggak pakai diskusi? Putri ada pendapat, Putri? Terampil, disiplin. Halo? Halo. Boleh diklik di kolom chat itu, di kotak. Suaranya Suci, supaya nggak story. Mikrofonnya dimatikan dulu. Kerjakan PR sendiri, kemudian ada lagi, ada yang punya pendapat lain? Ayo, pendapat yang ada ide, boleh tunjuk tangan atau ketikkan di kolom chat itu. Ada ide apa? Ririn misalnya punya ide apa? Vanessa? Terampil dalam menggunakan. Terampil dalam menggunakan apa, Putri? Terampil menggunakan IT. Terampil dalam menggunakan IT. Artinya apa ini kalau kita terampil dalam menggunakan IT? Berarti kita harus bijak ya menggunakan IT. Artinya jangan digunakan IT itu untuk hal-hal yang tidak tepat, yang melanggar undang-undang, karena IT itu ada undang undangnya. Dengar? Suara Ibu masih bisa kedengeran? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya? Ari bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Tadi sudah ada disiplin waktu, kemudian tatap muka, itu sekali-kali ya tatap muka ya. Kemudian harus tepat waktu, semuanya kita harus tepat waktu. Kemudian mandiri, PR dan tugasnya dikerjakan sendiri.
kemudian tampil menggunakan IT. Dalam IT ini kita harus sopan, tidak menggunakan bahasa yang tidak baik, karena IT ini undang-undang. Ada lagi tambahan? Ada yang mau menambahkan? Peduli terhadap lingkungan hidup. Siapa? Faisa ada pendapat? Suaranya nggak denger, Nak. Ada yang storing mikrofon siapa itu? Mikrofonnya kalau nggak ngomong dimatikan dulu, Nak. Kalau ada pendapat, ini boleh diketikkan di kolom chat. Coba di kolom chat itu kalau ada pendapat lain, boleh ditambahkan. Kita nggak usah terlalu banyak, paling banyak 8, paling sedikit 4, supaya jadi kesepakatan kelas kita nanti di kelas 8. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Di kolom chat bisa diketik. Ada kolom chat di sana? Ada ya? Oke, masih bisa kedengeran suara Ibu? Masih, Bu. Bisa. Oke. Nah, jadi apa ini kesepakatan kelas yang lain, ada yang mau ditambahkan? Karena tujuan kesepakatan kelas ini begini, ketika kita sudah punya komitmen untuk kesepakatan di kelas, maka ini akan menjadi dasar kamu nantinya supaya kamu bisa mengerjakan tugas itu dengan bertanggung jawab. Ya. Supaya kamu lebih tahu, oh saya harus begini, seandainya ini ya, seandainya tadi dikatakan disiplin. Lalu kawan kamu ada yang melanggar disiplin. Menurut kamu apa sih yang harus kita lakukan sama kawan yang melanggar disiplin ini? Ada yang punya pendapat? Tunjuk tangan. Di sana itu ada menu tangan itu, diklik boleh. Nanti Ibu kasih kesempatan untuk kasih pendapat, mikrofonnya dibuka. Nanti yang lain yang belum kasih pendapat, mikrofonnya ditutup dulu. Jadi kalau mau kasih pendapat, itu klik tanda tangan di sana ya, ada gambar tangan, itu bisa diklik. Nah ini kan jadi termasuk kesepakatan kelas kita ya, kalau lagi nge-zoom ya. Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Oke. Ada yang mau kasih pendapat? Ada yang punya pendapat? Andainya kawan kamu melanggar disiplin tadi, karena kita harus disiplin. Lalu apa ya kira-kira yang harus kita lakukan ketika ada yang melanggar disiplin itu? Suci ada pendapat? Menegurnya, Bu. Menegurnya, oke. Ririn katakan menegurnya. Menegur. Kalau kita teman mengingatkan gitu ya. Oke, yang lain ada pendapat? Menasehati. Suci, Vanessa? Menasehati, Bu. Vanessa tadi ngomong apa, Nak? Menasehati. Oke, menasehati. Nah, kemudian apa lagi? Seandainya pelanggaran disiplin itu begini, seperti kemarin, tugasnya datangnya lambat. Karena datangnya lambat tugasnya, sehingga kawannya juga jadi ikut terlambat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan terhadap rekan kita yang seperti ini? Kita pakai disiplin apa lagi ya untuk dia ya? Selain menegur dan menasihatinya. Oke, Arifin, silakan Pin. Datang tepat waktu. Kenapa Pin? Bisa diulangi? Datang tepat waktu. Oh, datang tepat waktu. Jadi kalau ini tadi tugasnya itu belum selesai. Tugasnya nggak dikerjakan tepat waktu. Begitu, sehingga nanti berdampak ke teman yang lain misalnya begitu ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa disiplin apa yang akan kita terapkan sama kawan kita ini?
Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang punya pendapat? Ayo. Ada pendapat? Suci? Apakah kita bisa kasih perpanjangan waktu sebagai jalan keluarnya, misalnya seperti itu? Kita sudah pernah begitu ya, tugasnya terlambat datang sehingga yang lain juga kena dampaknya begitu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau dalam belajar bagaimana disiplin kita untuk belajar ini? Pembelajaran yang nyaman itu akan seperti apa? Apakah dengan kita tatap maya seperti sekarang, tatap muka, atau apa ya pembelajaran yang menurut kalian paling menarik? Apakah harus dengan media misalnya? Ada yang punya ide? Silahkan diketik aja kalau nggak bisa bicara atau nggak ada sinyal, jaringannya agak kurang bagus, bisa diketik di kolom chat itu. Nanti Ibu bacakan apa hasilnya. Dimas, ada pendapat? Belum ada, Bu. Belum ada. Jadi model belajar seperti apa sih yang ingin kalian dapatkan nanti di kelas kita? Untuk di kelas 8 ini? Ayo. Ada yang mau tunjuk tangan? Silahkan. Arifin? Diklik tanda tangan. Iya, oke, Putri, silahkan Put. Buka mikrofonnya Put. Oh, Vanessa udah ada ngechat Ibu. Katanya dia lebih senang tatap muka, Bu, katanya. Kalau Putri? Tatap muka, Bu. Ririn? Tatap muka. Bu. Tatap muka. Kalau Putri? Adelia? Tatap muka, Bu. Tatap muka. Adelia lebih suka tatap muka ya. Kalau Putri? Tatap muka. Oke. Ya, jadi pembelajaran yang lebih disuka itu yang tatap muka ya. Nah, apakah perlu kiranya kita nanti buat tatap muka itu dalam bentuk kelompok kecil? Misalnya 5 atau 6 orang dengan tetap mematuhi prokes. Ya, Bu. Mana? Setuju enggak? Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju ya? Oke, bagus. Berarti kita nanti ada bentuk pembelajaran tatap muka dengan kelompok kecil. Ya, oke. Ibu kira cukup lah ya, kita nggak usah banyak-banyak kesepakatan kelasnya, yang penting bisa kita laksanakan. Setuju nggak kalau begitu? Setuju, Bu. Setuju ya? Setuju. Ya, oke. Baik anak ibu semua, pertemuan kita hari ini itu mengenai kesepakatan kelas. Jadi kita nanti akan menjadwalkan kesepakatan kelas ini mulai berlaku di hari Senin, karena Senin mulai aktif semua pembelajaran. Kalian sudah bisa menerima dan masuk nanti ke kelas mana sesuai dengan classroom yang berlaku. Kelas manapun itu, yang penting kan sekarang ada di kelas 8, kesepakatan kelas ini bisa kalian pegang bagus-bagus, dan mudah-mudahan nanti belajarnya lebih bagus. Ini kita sepakati, yang pertama adalah kita disiplin waktu, ya, disiplin dalam semuanya ini ya, disiplin waktu, kemudian tepat waktu untuk mengerjakan semua tugas dan mengerjakan semua peraturan dan tata tertib yang ada di kelas kita khususnya dan di sekolah pada umumnya. Kemudian PR itu dikerjakan, PR ataupun tugas itu dikerjakan secara mandiri, sendiri ya, kalian kerjakan sendiri. Kemudian di sini kamu harus menggunakan IT itu dengan bijaksana. Jadi terampil IT di sini maksudnya adalah menggunakan gadget, gawai, HP, Android, iPhone dan sebagainya itu dengan bijak. Tidak digunakan untuk yang selain belajar.
Oke. Kemudian kita nanti akan mengadakan tatap muka kelompok kecil dengan tetap mematuhi prokes ya, protokoler kesehatan. Bagi yang sehat, jadi kalau yang sakit nggak boleh tatap muka. Oke. Nah, apabila ada yang melanggar peraturan atau yang tidak sesuai ya dengan segala keadaan dan halangannya, maka kesepakatan kita adalah kita sebagai sama teman menegur dan menasehatinya. Oke? Begitu anak-anak? Deal ya? Deal? Del, Bu. Iya, deal. Oke. Baik. Pertemuan kita akhiri dulu sampai di sini. Kalau nanti ada perkembangan lebih lanjut, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas, mudah-mudahan bisa kalian laksanakan dan bisa sukses nanti kalian di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk Zoom hari ini. Dan sebelum berakhir, Ibu mau kita berdoa bersama, kita berdoa mudah-mudahan tahun pelajaran yang baru ini bisa menjadi satu satu pedoman, satu tolak ukur bagi kita untuk lebih maju, lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Silakan kita berdoa dari tempatnya masing-masing, doa dimulai. Baik, terima kasih Ananda sekalian untuk segala pendapatnya, untuk kehadirannya di Zoom kali ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, sama-sama. Kita keluar dari room ya. Ya, Bu.